Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua, jumpa kembali bersama kami tim PJSP dalam penelusuran jejak sejarah Pasuruan. Semoga kita sehat selalu dan diberikan rejeki yang berlimpah serta senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Amin. Pada video kali ini kami tim penelusuran jejak sejarah Pasuruan akan mengajak sobat semua mengunjungi sebuah tempat di pesisir utara Pasuruan yaitu Desa Tambak Dusun Sanggehren, Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur. Jauh sebelum berdirinya Kerajaan Majapahit di wilayah pesisir utara Pasuruan, berdiri sebuah kerajaan yang sangat maju dan berkembang di bidang maritim. Masyarakatnya merupakan para pelaut-pelaut tangguh di kala itu. Bahkan mereka dengan gagah berani mengarungi samudra hingga ke kerajaan-kerajaan di negeri seberang. Kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja perempuan tersebut bernama Sirsorangan. Perselisihan untuk memperebutkan wilayah pesisir dengan Kerajaan Winongan sempat terjadi. Perundingan pun dilakukan namun tetap tidak membuahkan hasil. Akhirnya pertempuran memperebutkan wilayah pesisir tak terelakkan. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 1 jam, akhirnya kami sampai di Sungai Porangan. Di pesisir utara, tepatnya di Sungai Porangan inilah yang kami sinyalir merupakan tempat pertempuran antara Kerajaan Sirsorangan dan Kerajaan Winongan berlangsung. Untuk memperkuat dugaan kami, maka kami akan mencoba mencari bukti dari sisa-sisa pertempuran tersebut. Kebetulan air laut sudah mulai surut. Penyisiran lokasi pantai sebelah timur Sungai Porangan kami lakukan. Salah satu tim menggunakan metal detektor untuk mencari logam bekas-bekas peninggalan masa lampau dan tim lain mencari sisa peninggalan non-logam seperti gerabah dan keramik.
Di pantai ini kami menemukan pecahan gerabah era dinasti Song dan juga era sebelum Majapahit yang tersebar hampir di seluruh area pantai bagian timur Sungai Porangan. Mungkin dulunya gerabah-gerabah ini berada di dalam tanah yang agak jauh dari bibir pantai, dikarenakan air laut yang makin naik dan tanah yang dulunya utuh kini terkikis oleh ombak dan memperluas area pantai sehingga gerabah-gerabah tersebut muncul di permukaan. Untung saja di lokasi pantai ini sudah ditanami pohon bakau untuk mencegah abrasi yang lebih luas. Abrasi adalah proses terjadinya pengikisan daratan oleh gelombang laut. Wilayah pantai dapat mengalami proses abrasi secara cepat apabila tidak ada penahan pada kawasan tersebut. Hutan bakau bermanfaat sebagai penahan abrasi karena dapat menghalangi air laut sehingga tidak mengikis daratan. Hutan bakau juga dapat memperbaiki kondisi pantai serta mengembalikan keseimbangan ekosistem pantai. Dengan kembalinya kondisi ekosistem pantai yang utuh, maka masyarakat sekitar dapat memanfaatkannya sebagai tempat pariwisata edukasi, serta kawasan konservasi dan sebagainya. Di sini kami juga menemukan beberapa logam sisa-sisa peninggalan masa lampau seperti bekas pasak dan juga bagian bangunan lainnya. Kawasan hutan bakau adalah salah satu tempat yang paling nyaman bagi beberapa jenis makhluk hidup dan organisme. Beberapa spesies seperti udang, ikan dan kepiting banyak berkembang biak di kawasan hutan bakau. Tanaman bakau juga bisa dijadikan sebagai alternatif pengganti makanan ternak. Pecahan keramik era dinasti Ming juga kami temukan di pantai sebelah timur Sungai Porangan ini. Banyak sekali logam-logam berbentuk aneh yang juga kami temukan. Perlu kita ketahui bersama bahwa mayoritas masyarakat yang tinggal di kawasan pantai bekerja sebagai nelayan. Mereka mencari ikan dan berbagai sumber daya untuk menopang ekonomi keluarga. Hutan bakau adalah tempat yang paling sesuai untuk pembibitan ikan, udang dan berbagai potensi habitat laut lainnya. Sumber daya alam tersebut dapat dimanfaatkan nelayan sebagai sumber mata pencahariannya. Penelusuran kami lanjutkan semakin ke barat mendekati lokasi Sungai Porangan. Dengan harapan kami dapat menemukan bukti-bukti sisa peninggalan kerajaan Sir Sorangan di tempat ini. Di sini kami menemukan pecahan keramik era dinasti Yuan serta keramik era Belanda. Dengan temuan-temuan tersebut dapat menjadi bukti bahwa Sungai Porangan ini begitu bersejarah.
Hutan bakau yang terdiri dari banyak tanaman bakau yang luas dapat bermanfaat dalam menahan badai dan angin. Tanaman bakau juga dapat mengurangi banjir akibat badai dengan memperlambat aliran air dan mengurangi gelombang air laut sehingga tidak mencapai daratan. Selain itu, 1 km hutan bakau mampu mengurangi 75% dampak badai dan secara signifikan mengurangi tingkat banjir di daerah pesisir. Akhirnya penelusuran kami pun sampai di Sungai Porangan. Kami mencoba turun melewati bebatuan di tepian sungai. Sungai Porangan ini merupakan sebuah muara, jadi kami harus berhati-hati dikarenakan biasanya tempat-tempat seperti ini merupakan favorit hewan jenis buaya. Beberapa koin juga kami temukan di Sungai Porangan ini. Kondisi koin berkerak dan berkarang sehingga kami tidak dapat menentukan dari era apa koin temuan kami tersebut. Di Sungai Porangan ini makin banyak pecahan-pecahan gerabah yang kami temukan. Beberapa logam misterius kembali kami temukan di sungai ini. Bentuk logam menyerupai ujung dari sebuah alat tertentu yang kemungkinan fungsinya dipergunakan untuk memukul atau menyerupai sebuah palu. Akhirnya sebilah pusaka kami temukan, namun kami belum bisa mengidentifikasi jenis apa pusaka tersebut dikarenakan kondisinya masih sangat kotor dan berkarang. Tapi secara sekilas pusaka temuan kami tersebut mirip sekali dengan Khadga. Atau bisa juga sebuah tombak.
Penelusuran kami berlanjut ke pantai Desa Tambak. Menurut masyarakat Desa Tambak, bangunan ini merupakan bekas benteng pertahanan zaman dahulu. Jumlahnya ada beberapa buah tersebar dari barat hingga timur di sepanjang pantai Desa Tambak ini. Bangunan berbentuk kotak berukuran besar dan terbuat dari susunan batu bata yang sudah dipenuhi dengan karang dan tiram. Apakah mungkin bangunan tersebut dibuat pada zaman penjajahan atau memang bekas benteng pertahanan kerajaan Sir Sorangan? Oke sobat, sekian dulu video dari kami. Apabila ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar ya. Dan apabila ada kesalahan kami mohon maaf sebesar-besarnya. Sampai jumpa di video kami selanjutnya dan salam budaya. Allah